Assalamualaikum. Taib. Abdul Aziz. Aziz. Ali. Apriyal. Toha. Fajar. Hanafi. Hidayah. Hudzaifah. Lisan. Farhan. Muawid. Chandra. Farhan. Najib. Rodi. Ridwan. Safaruddin. Wardana. Haikal. Rosid. Solahuddin. Ajron. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari tasrif lugawi dari fi'il, tasrif lugawi dari fi'il nakis. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan selanjutnya sesuai dengan RPS kita, yaitu pembahasan tentang masdar dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini pada mata kuliah Shorof. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan mengenai tasrif lugawi untuk fi'il nakis. Sebagaimana kita ketahui, fi'il itu melihat dari jenis hurufnya terbagi ke dalam dua jenis. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih terbagi tiga. Fi'il sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Fi'il mu'tal ada lima jenis. Mu'tal, mithal, ajwab, nakis, lafid mafruq, dan lafid makruh. Ini kita sudah selesai. Dan sesuai dengan RPS, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan masdar. Apa yang dimaksud dengan masdar? Masdar kalau secara bahasa dari bentuknya, masdar berarti berasal dari kata sodaro yasduru. Masdar berarti sumber. Walaupun para ahli nahwu dan shorof ada berbeda pendapat mengenai asal kata dalam bahasa Arab. Kalau sesuai dengan namanya, asal kata dalam bahasa Arab itu adalah dari masdar. Tapi ada yang mengatakan dia berasal dari kata kerja, karena di setiap tasrifnya selalu dimulai dengan fi'il madi, baik tasrif lugawi atau tasrif istilahi. Tapi apa yang dimaksud dengan masdar? Al-masdar wa al-lafdhu ad-dallu 'alal hadath mujarradan 'anil zaman. Al-lafdhu ad-dallu 'alal hadath, lafaz yang menunjukkan suatu kejadian. Berarti sampai di sini maknanya sama dengan fi'il, sama dengan kata kerja. Maka kalau kita contohkan antara kata koma dengan kata qiyam, koma artinya berdiri, qiyam berdiri, jalasa julus. Jalasa artinya duduk. Julus duduk. Nah, tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya, qoma di sini artinya telah berdiri. Ada berkaitan dengan masalah waktu. Begitu juga dengan jalasa. Sedangkan qiyam dan julus di sini tidak berkaitan dengan waktu. Nah, maka dikatakan al-lafdhu ad-dallu 'alal hadath mujarradan 'aniz zaman. Maknanya sama dengan kata kerja, tapi kalau masdar itu
tidak berkaitan dengan waktu. Mutadamminan ahrufa fi'lihi lafdon. Secara lafaz dinamakan masdar kalau hurufnya itu minimal sama dengan huruf fi'ilnya. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Nah, kalau kurang maka itu yang dinamakan dengan isim, itu dinamakan dengan isim masdar. Anwa'ul masdar, jenis-jenis masdar dalam bahasa Arab itu ada 5 jenis. Ada yang dinamakan dengan al-masdarul asli. Ini yang sering kita gunakan. Fungsinya adalah bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai taukid juga. Misalnya kita katakan dorobtu dorban, saya benar-benar memukul. Akaltu aklan, saya benar-benar. Shallaitu sholatan, saya benar-benar sholat. Ini dinamakan dengan masdar asli atau al-masdar al-asli atau al-masdar al-adi. Yang kedua dinamakan dengan al-masdar al-mimi. Al-masdar al-mimi maknanya sama dengan al-masdar asli, tapi dikatakan al-masdar al-mimi karena selalu diawali dengan mim. Yang ketiga adalah al-masdar as-sinai. Nah, al-masdar as-sinai min kalimah sona'a yasna'u, berarti dia bisa dibuat, tidak harus berasal dari kata kerja. Yang keempat dinamakan dengan masdarul marrah atau isim marrah. Masdarul marrah ini digunakan untuk menunjukkan berapa kali kita melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, saya makan sekali, akaltu aklatan. Saya pergi sekali, dahabtu dahbatan. Masdarul hay'ah menunjukkan bagaimana cara kita melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita katakan, saya duduk seperti duduknya si fulan. Jalastu jilsata fulan. Berarti ini dia jenis-jenis masdar yang ada dalam bahasa Arab. Ada 5 jenis: al-masdarul asli, al-masdar al-mimi, al-masdar as-sinai, dan masdar marrah, dan juga masdar al-hay'ah. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan al-masdar al-asli. Kaifa nasubul masdar al-asli? Bagaimana cara kita membuat masdar asli atau al-masdar al-adi? Cara untuk membuat al-masdar al-asli, kita harus lihat dulu jenis daripada kata kerjanya. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, sampai 6 huruf. Nah, untuk kata kerja yang 3 huruf, masdar aslinya itu adalah sama'i atau istiqra'i. Artinya kita tidak bisa membuat sendiri masdarnya. Harus kita dengarkan dari penutur aslinya, atau kita baca di kamus, di buku, atau di mu'jam. Misalnya jalasa tadi, jalasa julus, masdarnya adalah julus. Dari mana kita tahu julus? Ini sama'i, tidak bisa kita buat sendiri. Qoma qiyam. Qiyam beda dengan julus bentuknya. Qiyam karena kata kerjanya qoma adalah 3 huruf, maka masdarnya juga tidak bisa kita buat sendiri. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, maka sudah ada masing-masing wazannya atau polanya. Maka kita tinggal membuat masdar yang sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Misalnya al-masdar ar-rubai berarti masdar untuk kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Ada berapa kata kerja?
bentuk kata kerja yang terdiri dari 4 huruf? Thulathi mazid dengan tambahan 1 huruf ada 3. Rubai mazid dengan tambahan 1 huruf ada 2 atau 1? 1 atau 2? Ada 1. Berarti al-masdar ar-rubai berarti masdar untuk kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Yang pertama yang thulathi mazid, kalau dia berwazan atau berpola af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu masdarnya selalu if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Maka ini bisa kita buat. Nah, misalnya ajalasa yujlisu berarti masdarnya adalah ijlas. Ajalasa yujlisu ijlas. Misal yang lain, as'ada yus'idu. As'ada berarti masdarnya adalah is'adun. As'ada yus'idu is'adun. Akrama yukrimu ikram. Akhraja yukhriju ikhraj. Adrasa yudrisu izraj. Walakin fihi mulahadzah, tapi ada yang perlu kita perhatikan. Idza kanat ainul fi'li mu'tallah fal masdar if'ala. Kalau kata kerja tersebut ain fi'ilnya adalah huruf illah, maka masdarnya bukan berwazan if'al tapi if'ala. Seperti kata aqama yuqimu iqamah, bukan iqwam sesuai dengan if'al tapi iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Arada yuridu irada. Asa'a yusi'u isa'a. Baik. Jadi seperti itu cara membentuk masdar untuk yang 4 huruf. Nah, pola yang kedua adalah pola fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu masdarnya adalah berwazan taf'il. Maka semua kata kerja yang berpola atau berwazan fa'ala yufa'ilu, cara membuat masdarnya adalah dengan pola taf'il. Masalah allama yu'allimu yu'allim. Karrama yukarrimu takrim. Dakhala yudakhilu tadkhil. Dakhana yudakhinu tadkhil. Dakhana yudakhinu tadkhil. Mulahadzah, di sini ada juga untuk pengecualiannya. Idza kana al-harful akhir alifan tuqlabu hadhihi al-alif ya'an. Kalau huruf terakhirnya berarti ini adalah fi'il naqis. Kalau huruf terakhirnya adalah alif, maka alifnya diganti dengan ya. Kalau alifnya diganti dengan ya taf'il berarti ada 2 ya. Maka salah satu ya-nya kita ganti dengan ta marbutah. Misal sawwa yusawi taswiyah. Sawwa yusawi taswiyah, bukan taswiyah, atau bukan juga taswiyun. Karena salah satu ya-nya kita robah menjadi ta marbutah. Rabba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita jumpa di al-masdar ar-rubai. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk untuk ke masdar khumasi dan masdar sudasi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.